Saya ingin katakan bahwa Halteng itu beda. Baik. Halteng itu berbeda dengan kabupaten kota yang lain. Di Maluku Utara. Ya, di Maluku Utara. Sehingga siapapun yang berkeinginan untuk memimpin Halmahera Tengah, dia harus betul-betul sangat paham karakter dan budaya masyarakat Halmahera Tengah. Kalau dia paham dan dia betul-betul tahu, menjiwai, ya. maka saya kira dia bisa jadi pemimpin di situ. Dan itu menjadi satu kesatuan dari Fagogoro itu. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Seranada, Bengkel Seranada, bersama kami lagi pada kesempatan ini obrolan santai kami dengan para tokoh. Hari ini, pada kesempatan ini, kami sudah ditemani oleh kami menyebut beliau sebagai seorang pemerhati sosial yang datang dari jauh, dari Halmahera, Maluku Utara. Sapaan kami kepada beliau sebagai Yundayati, Ayundayati. Assalamualaikum Yunda. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga obrolan kita ke depan menambah insya Allah informasi bagi teman-teman pemirsa. Ayunda, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk memenuhi undangan kami. Selama 1 atau 2 jam ke depan mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol tentang apa yang bisa Ayunda share, bisa Ayunda sampaikan kepada kami terutama dan pemirsa. Hal yang terpenting dalam hari-hari ini adalah diskursus yang berkembang baik di level nasional maupun di lokal terutama tentang persoalan politik, ya, pembangunan politik, demokrasi lokal. Nah, ada hal yang menarik untuk kita obrolin, menjadi tema kita kali ini terkait peran aktivisme perempuan dalam kepemimpinan politik. Mungkin Ayunda punya cerita tentang bagaimana awal Ayunda terlibat atau memilih jalan sebagai seorang politisi, sebagai seorang aktivis, sampai pada titik ini, sejauh ini. Silakan Ayunda. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan juga selamat atas kreativitas teman-teman, adik-adik semua. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, karena jarang ada juga teman-teman khususnya yang dari timur yang mau melakukan suatu kreativitas yang bisa memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat, bukan cuma di daerah timur saja, tapi juga ini menjadi konsumsi secara nasional, bahkan mungkin ada juga yang dapat melihat dari luar. Ini perkenalan kita, dan mudah-mudahan nanti ke depan akan banyak diskusi-diskusi menarik yang bukan hanya sekedar dari lingkup ini saja. Tapi sebelum itu mungkin seperti yang Adinda sampaikan tadi, tentang kenapa saya tertarik dari menjadi seorang aktivis, bahkan sampai terjun di dunia politik, dan masih walaupun sudah tidak menduduki jabatan di dalam legislatif, jabatan publik, tapi saya masih aktif dalam kepengurusan partai, menjadi ketua Badan Pemenangan Pemilu untuk Partai Golkar Halmahera Tengah sekarang. Kalau bercerita tentang kenapa, kronologisnya dan bla bla bla, kayaknya ini akan ceritanya panjang, tapi kita sekadarnya aja. Jadi memang sebelum saya lanjut, ini memang harus saya sampaikan bahwa seorang politisi perempuan atau seorang
aktivis perempuan, ketika dia mau melangkah terjun ke dunia politik, kalau dia belum menikah, it's okay ya. Oke. Itu semua terserah dia dan keluarga yang mendukung. Tapi ketika dia menikah, tentu suami adalah pendorong utama. Ya saya mau sampaikan bahwa memang waktu kuliah kita terjun sebagai aktivis di HMI dan sebagainya. Tapi ketika menikah itu kemudian kan terjadi perubahan. Tapi saya bersyukur sekali karena suami saya yang juga aktivis HMI juga, kalau kita bicara hijau hitam ini kan kayaknya satu frekuensi ya, jadi lebih enak gitu ngomongnya. Jadi alhamdulillah ketika itu, Berarti suaminya juga HMI udah? ya HMI di Ambon. Di Ambon. Ya, jadi kami bertemu, kemudian juga dalam pertemuan itu juga dalam konteks politik. Baik. Pemenangan gubernur waktu itu, gubernur Maluku Utara. Oke. Setelah itu kemudian menikah dan dia jadi ketua KPU, ketua KPUD. Pernah menjabat sebagai ketua KPU. Dia menjabat ketua KPUD Halmahera Tengah. Nah, saya memang saya swasta waktu itu ya. Siap. Saya memang tidak punya keinginan untuk menjadi pegawai negeri. Kemudian suami mendorong, karena memang saya sudah dari waktu masih kuliah, saya sudah masuk di Golkar. KTA Golkar tuh waktu masih kuliah, masih di Makassar. Oh jadi berkecimpung di partai politik itu sejak kuliah. Sejak kuliah. Ya, dan itu dari Golkar. Bahkan jauh sebelum itu, masih waktu SMA. Iya. Waktu itu kan saya lahir dan dibesarkan di Pulau GB. Iya. Satu pulau kecil yang alhamdulillah banyak memunculkan generasi-generasi yang hebat kalau bisa saya katakan untuk di lingkup Halmahera Tengah. Nah, waktu masih SMA memang saya sudah berkecimpung di organisasi. Partai Golkar ini. Oh gitu. Jadi waktu itu kan zamannya waktu Bang Gafur sering turun kampanye, kampanye itu. Nah, kami itu dilibatkan. Zaman itu kan masih zaman Orba ya. Gitu. Jadi Orde Baru, jadi seluruhnya digolkarkan. Iya. Itu kemudian terbawa sampai kuliah. Kuliah juga saya masuk di Golkar itu KTA waktu semester 2 malah. Semester 2 kemudian ikut kegiatan perekrutan Partai Golkar seluruh mahasiswa se-Makassar waktu itu. Waktu itu 98, tahun 98 kan ada goncangan dalam Golkar waktu itu kan. Ada keinginan seluruh masyarakat untuk menghilangkan Partai Golkar. Waktu itu Bang Akbar Tanjung kalau nggak salah. Iya, Bang Akbar. Waktu itu ketuanya Bang Akbar dan memang saya termasuk yang betul-betul menyaksikan pada periode ketika runtuhnya Soeharto waktu itu. Kita waktu itu kan masih mahasiswa yang masih sangat idealis. Kemudian protes kan semua waktu itu, waktu 98 99. Masih hitam putih ya. Pokoknya masih betul-betul berjuang untuk menjatuhkan Soeharto waktu itu. Akhirnya Golkar membuat satu acara bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Partai Golkar. Maka dibuatlah perekrutan kaders mahasiswa seluruh Makassar waktu itu. Saya masuk ke situ. Awalnya hanya ingin mencoba-coba apa sih sampai Golkar ini betul-betul dibenci oleh seluruh partai politik pada zaman itu kan yang mau menjatuhkan. Ya. Masuk kan seluruh mahasiswa seluruh Makassar kan waktu itu. Jadi ternyata saya sangat tertarik dengan satu mentor Bang Eki Saharudin almarhum. Beliau katakan bahwa Golkar ini ibarat rumah. Kalau kalian hanya melihat hanya berada di luar, kemudian
bercuap-cuap bahwa rumah itu roboh, rumah itu rusak, rumah itu mau mau roboh, pokoknya rumah itu tidak bagus lah. Tapi kalian tidak hanya berada di luar. Nah, kalian harus masuk ke dalam rumah untuk melihat bagian mana dari rumah itu yang rusak. Apakah lotengnya rusak? Iya. Apakah lantainya yang rusak? Artinya apa? Kita harus berada dalam sistem. Oke. Kalau kita mau merubah sesuatu, kita harus berada dalam sistem. Itulah doktrin Partai Golkar. Dia harus berada dalam kekuasaan. Karena dengan kekuasaan itu maka kita bisa memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Oke. Bisa berbuat banyak untuk masyarakat. Bisa berbuat lebih. Ya, bisa berbuat lebih untuk masyarakat dengan adanya kekuasaan. Itu salah satu doktrin Golkar. Nah, itu masuk di otak saya. Baik. Artinya secara logika iya. Kita harus masuk dan melihat dulu mana sih kerusakan-kerusakan yang ada. Nah, disitulah saya mulai masuk Golkar. Oke. Nah, Yunda sambil ngopi seruput Ya. kopi yang kita Mari silakan. silakan. Kayaknya saya jadi tuan rumah dulu. Silakan Yunda. Nah, satu pertanyaan penting ini terkait keterlibatan Ayunda sendiri terutama di partai politik ya. Setelah berorganisasi di HMI, Iya. dan kebetulan mendapat pasangan yang juga HMI, Iya, alhamdulillah. menjalani kehidupan sebagai pasangan kader HMI. Iya. Yunda, ada DNA Iya. secara politik di Yunda, di kalangan keluarga Yunda, sebagai motivasi untuk terlibat dalam berkecimpung dalam dunia politik? Ya, ini perlu saya sampaikan karena ini salah satu sumber motivasi. Jadi ternyata anak-anak kecil itu memang harus selalu diberikan motivasi. Ini pengalaman saya. Saya betul-betul mengambil pengalaman ini dari almarhum Bang Gafur. Saat itu kan dia masih menteri ya, Iya. Menteri Pemuda dan Olahraga. Ya. Satu waktu dia datang ke Pulau GB, kami itu masih kecil-kecil. Kan seluruh anak-anak kecil disuruh pegang bendera itu, bendera merah putih yang kecil-kecil, menyambut beliau sepanjang jalan dari bandara sampai ke sepanjang jalan itu. Ketika beliau turun, begitu sambutannya luar biasa kan. Iya. Kebetulan almarhum itu masih pangkat om saya. Oh, masih ada Ya, hubungan masih ada hubungan keluarga keluargaan. sangat dekat. Iya. Beliau turun dengan begitu sambutan yang sangat luar biasa. Saya sangat menjadi suatu surprise bagi saya. Itu kemudian betul-betul masuk dalam otak saya bahwa suatu waktu saya harus seperti beliau. Oke. Walaupun tidak jadi menteri, tapi saya harus Setidaknya setidaknya harus ada kebanggaan ketika dijemput. Itu pikiran anak-anak saya. Dan akhirnya Yunda walaupun di level daerah tapi pernah memimpin ya, memimpin itu. DPR ya. Iya. Oke. Ya alhamdulillah. Di Golkar. Di Golkar. Iya, oke. 2004. Nah, kemudian 2009. oke. Ya, 2004 dan 2009. Dua periode. Ya, memimpin DPR. 2004 saya ketua fraksi. Oke. Nah, waktu itu ketua DPR-nya masih siapa? Siapa? Almarhum Bang Soksi. Bang Soksi yang kedua. Oh, yang kedua. Ini udah meninggal nih. Oke. Siapa lagi? Aduh. Insya Allah ya. Insya Allah. Aduh, namanya kenapa hilang? Iya. Nah, yang periode kedua itu saya wakil ketua. Oke. Ketua DPR-nya Bang Imo. Oh, Bang Imo. Iya, Abdurrahim yang Urian. sekarang maju Ya, lagi jadi calon bupati. Lagi mau calon bupati. Nasdem beliau. Beliau Nasdem. Nah, kenapa Abdul Ghafur? Almarhum Abdul Ghafur pindah. Selain terlepas dari beliau memiliki darah seorang putra Maluku Utara, khususnya Halmahera Tengah.
Selain itu kalau itu waktu kecil ya. Atau ada lain selain Bang Abdul Ghafur almarhum? Waktu kecil. Tapi setelah jadi mahasiswa, saya punya tokoh yang sangat saya kagumi itu Bang Akbar, Bang Akbar Tanjung. Akbar Tanjung. Iya. Kemudian Ibu Marwah Daud. Oh iya. Aktivis pada saat Yunda itu. Marwah Daud. Ya, Ya. Yunda Marwah Daud. Itu betul-betul menjadi inspirasi bagi saya untuk, oh iya ternyata begini orang-orang yang berpolitik terjun di dalam dunia ini, ternyata begini orang-orangnya. Jadi dan itu kalau menurut saya juga hobi sih ya. Iya. Mungkin karena hobi juga sih. Hobi untuk melakukan bersosialisasi dengan masyarakat gitu. Jadi memang karena dari mahasiswa juga sudah aktif di situ, jadi sudah terbawa-bawa sampai ke berumah tangga juga. Pas menikah juga suami mendorong. Siap. Dan ini saya kira tidak semuanya para suami mau mendorong istrinya berada pada jenjang-jenjang tersebut. Pada level publik itu ya, Ya, tidak semua. Tidak semua, saya yakin tidak semua. Betul. Karena tentu ada ego-ego tersendiri kan. Betul. Bagi laki-laki. Tapi alhamdulillah suami saya justru sangat mendukung. Beliau sangat mendukung. Sangat mendukung saya untuk terjun di dunia itu. Nah, pasca itu setelah 2 periode, saya sudah mulai berpikir, ini kayaknya kita mesti change dulu deh. Tukar posisi. Tukar posisi. Change posisi. Iya, karena ada titik jenuh. Ya. Sebenarnya bukan jenuh apanya sih, kayak ada saatnya kita harus mereview ke belakang, harus mundur dulu ke belakang Ya. untuk membenahi apa yang kurang. Oke. Dan memberikan kesempatan lagi kepada yang lain. Jadi ketika saya menyatakan diri bahwa saya mundur dulu, banyak yang komplain. Kenapa mundur, Indah? Kenapa harus begini? Politisi perempuan di Maluku Utara kan sangat sedikit. apalagi untuk partai sebesar Partai Golkar kan, karena susah sekali ya. Jadi memang banyak yang protes, tapi saya dengan sebuah keyakinan bahwa saya, walaupun saya seorang politisi, tapi saya juga adalah seorang istri dan seorang ibu. Baik. Oleh karena itu, ada dalam kondisi tertentu saya harus membuat pilihan. Dan itu keputusan penting ketika Ya, itu. itu keputusan penting yang saya harus ambil untuk menjaga semuanya berjalan baik. Seimbang. Ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya tidak menyesali itu. Karena semua berjalan dengan baik. Akhirnya kan Bapak yang sekarang gantian. Jadi beliau ya, Bang Syakir. Bang Syakir, beliau yang sekarang memimpin DPRD Kabupaten Halmahera Tengah. Nah, Indah, ini lebih mengerucut, lebih spesifik. As a woman, Yunda sebagai perempuan, khususnya perempuan Maluku Utara, terlebih khusus perempuan Fagogoro. Kita tahu sejarah panjang Fagogoro dengan keterlibatan secara politis, secara kebudayaan untuk Maluku Utara. Gimana atau apa pandangan Ayunda? Sempat Ayunda singgung sedikit tentang krisis kepemimpinan politik perempuan di Maluku Utara. Gimana pandangan Ayunda tentang peran perempuan Maluku Utara dalam konteks politik atau kepemimpinan politik? Ya, jadi memang kita di Maluku Utara dia masih sangat minim. Kalau saya bisa lihat, gitu, masih sangat minim sekali perempuan-perempuan yang terjun di dunia politik. Walaupun dalam tanda kutip ada yang terjun di situ. Dan memang untuk yang sekarang, alhamdulillah kemarin ada Vivian Adeningsi yang Bupati Kabupaten Kepulauan Sula. Betul. Kemudian kita patut berbangga juga karena anggota DPR RI kita 2 perempuan. Iya. Ya kan, Ibu Alien Mus, kemudian sama Ibu Iriana Hiroba.
Hawiroba dari Halmahera Barat ya. Halmahera Barat. Itu artinya apa? Aha. Itu artinya bahwa dari sekian ratus ribu masyarakat Maluku Utara ini ada kepercayaan terhadap perempuan. Oke. Kalau itu menjadi suatu peluang, itu menjadi suatu peluang. Artinya apa? Dari 3 kursi yang ada di DPR RI, 2 ini diambil oleh perempuan. Oke. Itu harus diakui. Kalau 2 ini diambil oleh perempuan, kenapa? Pertanyaan kan, kenapa? Begitu banyak laki-laki, tapi kenapa perempuan yang memegang peranan di sini? Yang diberikan kesempatan untuk menjadi anggota DPR RI. Tentu karena mereka ada yang mereka jual. Oke. Ya, visi misi mereka, terus mungkin karena sosialisasi mereka terhadap masyarakat, kedekatan mereka terhadap masyarakat, gitu. Nah, saya mau sampaikan bahwa ternyata perempuan Maluku Utara tidak kalah. Oke. Tidak kalah dengan perempuan-perempuan yang lain di tingkat nasional. Di daerah lain. Di daerah lain. Ya. Ya. Dan itu terbukti dari setiap rapat-rapat, kalau ada rapat-rapat di DPR RI, saya sering menonton bagaimana Ibu Alien Mus memperjuangkan aspirasi masyarakat Maluku Utara, bagaimana Ibu Iriana Huiroba membicarakan tentang beberapa waktu kemarin sempat viral itu Ibu, membicarakan tentang kepentingan masyarakat Maluku Utara, itu luar biasa. Dan mungkin saja itu tidak dilakukan oleh laki-laki. Betul. Iya. Betul. Nah, ini yang harus menjadi, saya kira harus menjadi sebuah semangat bagi perempuan-perempuan Maluku Utara ke depan untuk lebih maju, untuk melihat ini sebagai sebuah kesempatan, sebagai sebuah peluang dan kesempatan. Kalau itu di legislatif, iya, legislatif, di DPR. Kalau di level eksekutif itu tadi baru disebutkan satu-satunya perempuan yang dipilih menjadi bupati di Provinsi Maluku Utara hari ini adalah Ibu Vivian Mus. Nah, kalau menurut Yunda sendiri, apa ada kesempatan untuk misalnya bupati-bupati lain di Provinsi Maluku Utara itu dari kalangan perempuan? Saya kira pasti ada lah. Saya kira pasti ada. Cuman kan memang yang mengusulkan itu kan dari partai politik. Betul, ada mekanisme. Iya, ada mekanisme dalam setiap partai kan. Ya. Jadi memang di sini dituntut bagaimana perempuan itu bisa enggak mensejajarkan dirinya dalam struktur organisasi tersebut untuk bisa mempengaruhi keputusan-keputusan di atas atau tidak. Menurut Ayunda ada peluang untuk itu? Dalam keputusan-keputusan penting di partai, perempuan ada pada level? Saya kira ada saja. Ternyata kan Ibu Alien sekarang memegang pimpinan ketua partai Golkar di Maluku Utara. Maluku Utara. Dan dia satu-satunya perempuan yang pegang partai, memimpin pucuk kepemimpinan di partai politik. Nah, ini luar biasa kan? Untuk partai sebesar partai Golkar. Tapi dipimpin oleh seorang perempuan. Nah, ini menjadi contoh. Artinya apa? Ini juga menjadi peluang. Ini menjadi peluang cikal bakal ada alien-alien mus yang lain yang sebenarnya bisa. Jadi tinggal bagaimana perempuan itu memantaskan dirinya, bisa enggak sih? Memantaskan dan dipantaskan. Ya. Maluku Utara punya sejarah panjang, Yunda. Terutama tentang kepemimpinan politik perempuan. Kita kenal nama yang sangat historis seperti Boki Raina Nukina dan beberapa perempuan yang lain. Menurut kami mestinya itu menjadi catatan sekaligus sebagai basis spirit untuk membangun kembali gerakan kepemimpinan politik perempuan di Maluku Utara. Menurut Yunda gimana? Atau Yunda bisa sedikit kasih semacam pandangan sejarah kepemimpinan perempuan di Maluku Utara? Saya kira kalau bicara sejarah kan pasti kita bisa baca semua dan bisa tahu ya. Siap. Tapi kita juga harus belajar tentang karakter, budaya masyarakat Maluku Utara. Nah, saya jangan dulu langsung ke Maluku Utaranya. Saya melihat dulu ke Halmahera Tengah. Spesifiknya Halmahera Tengah. Halmahera Tengah.
budaya kita di Halmahera Tengah ini, khususnya untuk di Halteng ini agak agak boleh saya katakan agak sulit sekali mencari perempuan-perempuan yang bisa dijual Baik. dalam tanda kutip. Baik. Karena apa? Mereka memang dikondisikan dalam satu budaya yang perempuan itu memang harus selalu menjadi ibu rumah tangga yang baik. Posisi domestik. Iya, Ah, Jadi dapur, kasur, sumur, dan itu. tiga ur. Sehingga memang terbentuk dalam alam pikir mereka bahwa memang kodrat perempuan itu hanya di dapur. Nah, ini yang agak sulit. Khusus untuk GB, khusus untuk Pulau GB, kenapa politisi-politisi perempuan itu banyak dari Pulau GB? Oke, dan dominan dari Pulau GB. Ya, dominan dari Baik. Pulau GB. Karena Pulau GB itu masyarakatnya sudah majemuk dari zaman Antam dulu kan. Plural ya. Iya, plural. Jadi karena Antam masuk, perusahaan masuk, kemudian dari berbagai macam suku bangsa dan agama ada, Ya. kemudian merubah cara berpikir Ya. masyarakat kita dari yang awalnya cuma sekedar bilang kata ya kita kalau sekolah tinggi palingan cuma jadi PNS, Ya. itu kemudian merubah. Dan saya bersyukur karena lahir di Pulau GB Oke. yang dibesarkan dalam kemajemukan itu, Ya. dan saya banyak belajar, dan saya juga bersyukur sekali lahir dari seorang ibu yang betul-betul berjuang untuk anak-anak. Kami itu bersaudara 13 orang. 13. Ya, satu sudah almarhum, dan dari seorang ibu yang sangat sederhana. Tapi alhamdulillah dari sekian bersaudara itu rata-rata semua sudah berhasil dengan kehidupan mereka sendiri. Nah, Yunda, sambil ngopi kita. Ya, silahkan. Sambil ngopi. Menarik ketika Yunda menyentil tentang karakter kebudayaan. Saya mau menyorot soal apa yang disebut dalam istilah feminisme, kajian-kajian tentang gender dan lain-lain sebagai sesuatu yang sifatnya dominatif. Ada semacam bangunan patriark yang begitu tebal dalam kehidupan kebudayaan kita. Nah, Yunda lahir dari tradisi kebudayaan Fagogoro ya, yang terkenal di Maluku Utara. Betul. Sebagai perempuan, seorang perempuan Fagogoro, itu pandangan, poin dan sekaligus kritik Yunda terhadap bangunan kebudayaan atau corak kebudayaan seperti ini seperti apa Yunda? Ya, jadi kita dudukan dulu Fagogoronya. Siap. Jadi falsafah Fagogoro ini bahasa orang tua orang dulu itu kan gogoro, dari bahasa gogoro, sayang, baku sayang. Jadi saya pikir ini menjadi kebanggaan kami masyarakat Halmahera Tengah, karena satu-satunya kabupaten yang betul-betul menanamkan Pancasila dalam tanda kutip itu masuk dalam kehidupan masyarakat sana, yang dikemas dalam satu falsafah Fagogoro. Ngaku rasa, budi bahasa. Itu semua kan kalau kita kaji lebih dalam, semua poin-poin Pancasila itu masuk di situ. Tapi kita kan tidak bicara sampai sedetail itu ya. Nah, karena landasan Fagogoro itulah kemudian membentuk karakter masyarakat Halmahera Tengah. Saling menyayangi, intinya di situ. Bahasa jenisnya baku sayang. Fagogoro itu intinya saling menyayangi. Iya, saling menyayangi. Baku sayang. Baku sayang, intinya di situ. Saling menyayangi, baku sayang. Sehingga kalau lebih detail lagi, kadang-kadang di kampung-kampung zaman sekarang mungkin sudah tidak lagi ya kalau di kota-kota. Tapi kalau di kampung-kampung itu tingkat garam, rica masih baku minta. Oke. Karena rasa sayang itu timbul dari itu kehidupan membentuk komunal itu ya. Komunal itu. Ya. Mereka saling rica baku minta, garam baku minta, bahkan beras sagu baku bagi. Itu kehidupan yang kemudian dari landasan Fagogoro itu. Nah, kehidupan seperti itu kemudian secara tidak sadar membentuk pola berpikir kita.
Oke. ya kan? Membentuk karakter kita. Ya. Jadi seperti apapun goncangan politik, goncangan politik, Ya termasuk politik ya. iya, itu di Halmara Tengah. Tapi nilai-nilai kefagoruan itu, ini, ya. itu betul-betul kental. Sehingga kadang-kadang dalam diskusi-diskusi lepas, saya dan beberapa teman-teman di kedai-kedai itu, kalau kita cerita-cerita tentang itu, sebenarnya karena kasih sayang itulah, bentuk kasih sayang itu kemudian mereka betul-betul mencintai negeri. Dan itu akhirnya terkadang tidak menginginkan orang lain masuk. Oke. Oke. Akhirnya kan menyerempet ke situ kan. Siap. Nah, tapi kan masyarakat juga harus mulai tahu bahwa zaman berubah. Ya. Ya kan? Kita tidak bisa menolak hal-hal yang kayak begitu untuk masuk. Betul. Dan tidak bisa menolak perubahan-perubahan. Betul. Kan itu pasti. Betul. Nah, ini yang akan menyerempet ke kalau bicara politik. Ya, konteksnya Ya, politik. konteksnya politik. Nah, sekarang ini kalau kita kaitkan dengan yang sekarang ini, saya ingin katakan bahwa Halteng itu beda. Baik. Halteng itu berbeda dengan kabupaten kota yang lain. Di Maluku Utara. Ya, di Maluku Utara. Sehingga siapapun yang berkeinginan untuk memimpin Halmara Tengah, dia harus betul-betul sangat paham karakter dan budaya masyarakat Halmara Tengah. Kalau dia paham dan dia betul-betul tahu, menjiwai, maka saya kira dia bisa jadi pemimpin di situ. Dan itu menjadi satu kesatuan dari Fagogoro itu. Karena sudah diterima. Masyarakat sudah menerima itu menjadi sebuah kasih sayang. Nah, walaupun dia anak negeri sendiri, tapi kalau tidak menjiwai Fagogoro itu dalam setiap tindakan dan laku kehidupan dia, itu belum tentu dia diterima. Oleh karena itu memang di Halmara Tengah saya pikir memang kita harus siapapun yang memimpinnya, siapapun yang memimpin, terlepas dari anak negeri atau orang Fagogoro, orang luar, tapi dia harus paham non Fagogoro. Sebenarnya saya lebih melihat jangan katakan non Fagogoro. Oke. Karena siapapun dia yang sudah berada di Halmara Tengah, di bumi Halmara Tengah, itu dia adalah bagian dari Fagogoro. Ya. Luar biasa. Jadi kita tidak boleh melihat, dia kan pendatang. Betul. Tidak boleh. Dia punya hak yang sama. Tidak ada seorang pun di atas dunia ini yang mau dilahirkan di negeri mana. Betul. Dan orang tua mana. Dan dia tidak meminta untuk dan menjadi. Dia tidak meminta untuk seperti itu. Betul. Ya kan? Ya. Jadi Fagogoro itu kasih sayang. Ya. Merangkul menjadi sebuah kasih sayang yang itu dipersembahkan untuk semua. Nah, Yunda, sebelum ke pertanyaan berikut, masih persoalan Fagogoro, secara spesifik basis filosofis ini mengatur tentang kepemimpinan perempuan atau peran perempuan di publik atau tidak dalam yang Yunda pahami, pelajari tentang Fagogoro, falsafah Fagogoro ini. Lebih spesifik kayaknya belum ya, sampai sekarang belum sampai ke situ. Dan walaupun memang untuk kami di sana di Halmara Tengah kan kalau di legislatif 20 kursi. 20 kursi dan sekarang perempuan cuma satu yang jadi. Dan itu Ibu Mutiara. Dari sekian, dari 20 kursi itu. Yang terpilih menjadi anggota dewan, calon anggota dewan. Iya. Cuma ada dua, ada satu dari Gerindra, satu PKB. Nah, ini kan agak turun ini. Jadi dia fluktuatif. Yang pertama ada 3, kemudian turun 2. Pertama sekali cuma 2, 3, 2, 2. Jadi dia fluktuatif. Nah,
Untuk sampai lebih spesifik untuk bagaimana mengejawantahkan Fagogoro ini dalam Ya, bingkai politik atau dalam kehidupan seorang pemimpin, terutama perempuan. terutama perempuan. Nah memang ini sampai ke situ kayaknya belum ya. Oke. Kita belum melihat, saya belum secara pribadi saya belum melihat apa sih, Iya. kan bentuknya apa Iya. gitu. Kalau dari Wujudnya apa? wujudnya apa, Ya, ya. itu belum kelihatan. Ya. Tapi kalau perhatian ya saya kira saya karena pengalaman Ya. di legislatif mungkin saya lebih ke situ ya. Ya. Kalau untuk bicara tentang kepentingan masyarakat, saya harus jujur katakan bahwa perempuan itu lebih apa lebih lantang, Oke. lebih lantang untuk bicara tentang kepentingan masyarakat itu. Ibu Tiara orang hebat. Baik. Dia itu terbukti bahwa dia sudah 5 kali jadi anggota DPRD. 5 kali ya? Ya. Kemudian beberapa teman-teman di DPRD dulu, kemarin ada Ibu Rini, kemudian ada Ibu Uyu, ada, nah Ibu Rusmini dari GB itu juga ketua DPRD loh, Oh gitu. pernah menjabat jadi ketua DPRD. Selain Ayunda ya? Saya wakil ketua. Oh, wakil ketua. Nah, setelah saya kemudian Beliau. tapi dia ketua DPRD dan itu dari GB loh. Oke, oke. Hebat kan GB? Jadi ada produk-produk GB. Ya, itu produk bukan GB. kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng itu. Yunda minum sambil minum Yunda. Iya, iya. Terima Sambil minum. kasih. Nah, teman-teman, di belakang kami ini ada terpampang poster-poster, kami menjudulinya sebagai Melanesian Pride karena kebetulan beberapa pahlawan yang ada di sini yang teman-teman bisa perhatikan ini adalah beberapa pahlawan dari timur yang kami sebut sebagai the hero from Melanesia. Nah, Yunda, ada satu pahlawan nasional yang baru diberi gelar pahlawan nasional kemarin dari Halmahera Tengah. Betul. Haji almarhum Haji Salahuddin. Salahuddin Talabun. Kami Belum ada ya? berinisiatif belum untuk memasang beliau di bagian-bagian tertentu, cuman belum sempat dipasang. Iya. Beliau kebetulan kan anggota Syarikat Islam ya Iya. di Maluku. Iya sih. Dan salah satu yang teman beliau ini adalah jago tua Ayam Sang Haji. Iya, betul. Sampai saat ini beliau belum menjadi pahlawan nasional. Belum ya? Padahal beliau ini adalah pamannya Bung Karno, yang Bung Karno panggil Masya. sebut sebagai paman. Temannya Hos Cokro Aminoto dan Jago tua ya. dia Haji kali Agus Salim. Ya, jago tua Ayam Sang Haji. Termasuk Sultan Zainal Dari Abidin Indonesia. yang belum diberi gelar pahlawan nasional. Oh iya iya iya. Ya, dan ini ada dari NTT Bapak Frans Kaisiepo, kemudian I Hadoko dari Kaisiepo dari Papua, I Hadoko dari NTT. Mungkin nanti di ini lagi di list lagi dan kami sertakan beberapa poster. Nah, Yunda, terakhir ini sebelum closing statement, kami mau mendengar pendapat Ayunda jika seandainya dalam kesempatan yang tidak lama atau tiba-tiba ada yang meminta kesediaan Ayunda secara pribadi maupun secara politik sebagai calon kepala daerah, entah sebagai bupati atau sebagai wakil bupati. Andai kan? Seandainya. Ya. Apa pendapat Ayunda? Tidak ada masalah. Kami politisi. Kami politisi dan kami siap dalam kondisi apapun. Ketika itu dipercayakan kepada kami, insya Allah. Insya Allah. Nah, kalau seandainya Ayunda dipilih dan diminta untuk menjadi dan akhirnya terpilih, visi penting apa yang Ayunda tawarkan? Misalnya setelah dilantik, biasanya ada 100 hari kerja, berapa hari kerja. Visi penting apa yang Ayunda bawa untuk membangun Halmahera Tengah atau bumi Fagogoro?
Ini sebagai poin akhir kita dalam diskusi santai ini, obrolan santai ini. Ini poin akhir, tapi kayaknya bobotnya lebih 12 SKS kali ya. Sederhana ya, Ayunda, yang Ayunda bayangkan dan belum terrealisasi dalam beberapa kepemimpinan politik di Halmahera Tengah saat ini. Kalau Ya. ditanya ke saya, Siap. karakter. Saya ingin merubah, kalau saya ya, kalau membangun itu sudah Oke. programnya sudah baku, itu para perencana juga sudah bisa Ya. dalam setiap tahun. Dari segi fisiknya ya, Fisik. fisik Saya pembangunan kira fisik. itu sudah akan terprogram ya. Mental berarti, persoalan mental, Ya, mental. mentalitas. Karena karakter itu yang menjadi daerah itu maju atau daerah itu mundur. Ya. Almarhum Bang Gafur mengatakan karakter bukan saja is burden, but karakter is destiny. Oke. Karakter itu nasib. Karakter adalah nasib. Merubah karakter orang di kampung yang pagi-pagi, ini maaf ya, Oke. ini kondisi masyarakat kita di sana, yang pagi-pagi Silakan. masih pakai sarung, duduk di depan rumah, kemudian ibu-ibu juga masih pagi-pagi masih ngerumpi, itu karakter. Itu karakter. Itu harus dirubah. Oke. Karena membangun negeri ini butuh orang-orang yang berkarakter baik, semangat. Karena kalau malas, itu berarti salah satu sumber pembiayaan pembangunan kita tidak ada. Semangat itu menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan loh. Kalau daerah, contoh ya, Ya. satu daerah, satu kampung, pagi-pagi orang cuma duduk dengan sarung sampai jam 12, baru ngopi mencari, Ya. dibandingkan dengan satu daerah yang pagi-pagi orang sudah bergiat betul-betul pergi di laut atau pergi di kebun, bedanya sangat signifikan Ya. kan. Nah itu, Oke, jarak. merubah karakter, Oke. merubah mindset dari yang malas atau yang karena begini, masyarakat kita ini kan kadang-kadang karena terlalu dimanjakan oleh alam sebenarnya. Baik. Mau makan ikan tinggal ke sana mancing, ada ikan. Mau makan apa saya tinggal, pokoknya ibaratnya seperti satu lagu tuh bambu dan kayu bisa jadi, ya Iya, kan? iya. Terlalu dimanja oleh alam sehingga ya sudahlah, makan hari ini saja. Ya. Beda dengan orang di kota yang betul-betul dipacu untuk harus kerja untuk makan, Ya. harus kerja baru bisa makan. Harus menginvestasi. Iya, nah masyarakat kita kan tidak di sana masih sudah, kalau daerah-daerah yang industri Ya. sudah pola masyarakatnya sudah mulai bergiat. Tapi daerah-daerah kita yang masih belum terlalu tersentuh karena pola berpikir mereka yang masih begitu. Jadi ini yang harus dirubah. Oke. Rubah dulu karakter mindset berpikir masyarakat kita untuk semangat Ya. memacu kerja, untuk semangat, baru akan berubah dengan sendirinya. Oke. Kalau dengan kenyataan kita tahu bahwa Maluku Utara, khususnya Halmahera Tengah itu adalah daerah strategis atau sentral pertambangan Strategis, ya, pertambangan hari ini di Maluku Utara. Khususnya di wilayah timur, persoalan mental dan lain-lain, ini kan dengan masuknya tenaga kerja asing, ya modal yang besar yang bermain di sana, kan pasti ada disparitas antara pekerja lokal dan pekerja asing dan kebijakan korporasi itu sendiri. Satu poin dari Ayunda, ketika misalnya terpilih menjadi Bupati Halmahera Tengah atau Wakil Bupati Halmahera Tengah, apa kebijakan Ayunda untuk melihat kenyataan ini? Iya, ini pengalaman. Oke. Sekarang ya, saya selalu bersandar pada pengalaman. Begitu halte ini khusus di Weda itu menjadi salah satu pusat strategis nasional, Siap. proyek strategi nasional. Proyek strategis nasional. Nah,
itu kemudian multiplier efeknya sangat besar. Tenaga kerja asing masuk, tenaga kerja dari mana saja masuk. Ini menjadi salah satu keuntungan untuk tumbuhnya perekonomian satu Iya. sisi, tapi juga berdampak kepada Lingkungan hidup, ya, lingkungan kerusakan hidup, kemudian sosiologi masyarakat, ekologi, ya, itu juga harus dilihat, diperhatikan. Karena apa? Lingkungan yang awalnya asri, yang awalnya sudah itu akhirnya hampir 100% sudah berubah total dari rona awal, ya kan? Nah, banyaknya pekerja yang masuk, orang yang dari luar masuk banyak, kemudian membentuk satu lingkungan yang berbagai macam penyakit masyarakat ada di situ. Dan menjadi suatu kebiasaan juga di sana bahwa akhirnya ada lokalisasi, ada penyakit, ada dampak itu sosial dampak dari sosialnya. pembangunan itu ya. Ya, dampak sosialnya dari pembangunan itu. Selain itu, dulu itu kan Halmahera Tengah itu tuh tidak banjir ya. Sekarang banjir. Sekarang banjir. Saya kira memang itu konsekuensi sih. Oke. Dan harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah dan perusahaan untuk mendesain ini kembali. Iya. Karena untuk di area sekarang yang lihat banjir itu kan di area Lelilef Lukolamo ya, yang menuju ke pusat industri itu. Betul. Memang karena jalan di situ betul-betul parah ya. Dan memang harus jadi perhatian dari pemerintah daerah. Tapi saya tidak melihat itu. Itu bisa dibangun. Kita punya duit, ada duit dibangun, ya kan? Ada perusahaan kita bisa minta bantu untuk mereka bangun. Ya. Memperbaiki semua itu. Tapi kan tidak sekedar itu saja. Setuju. Tidak sekedar bahwa kamu bangun ini, kamu perbaiki ini, kamu perbaiki ini. Tidak sekedar itu saja. Karena ternyata banyak sekali kerusakan mental ya, terutama masyarakat di sana. Yang dulu ini juga akibat dari teknologi. Baik. Jadi memang kompleks lah. Daerah tambang itu kompleks, permasalahannya kompleks. Tapi saya pikir kalau seandainya tadi seperti kembali ke bahasa tadi, setidaknya itu apa yang bisa berikan ke sana, apa yang menjadi prioritas. Kalau itu ditanyakan ke saya, apa yang bisa menjadi prioritas saya jika saya menjadi? Insya Allah. Ini kan seandainya. Hal yang paling penting adalah bagaimana dengan cara apapun masyarakat kita tuh harus sejahtera. Dengan cara apapun masyarakat kita harus sejahtera. Kan banyak jalan menuju ke rumah. Betul. Kita punya sumber daya yang tidak habis. Betul. Yang dalam jangka 100 tahun lah. 100 tahun karena kontraknya itu kan, itu ada. Kita punya sumber daya yang begitu besar, kenapa masyarakat kita tidak bisa sejahtera? Betul. Itu menjadi PR bagi kita semua. Berarti sekarang belum sejahtera menurut Yunda? Belum ya. Saya kira masih belum. Karena masih banyak, ternyata kan masih banyak juga masyarakat kita yang di pelosok-pelosok juga rumahnya juga masih belum bagus. Walaupun sekarang ada program pemerintah daerah untuk itu, RDLH ya, rumah layak huni itu lagi diprogramkan. Tapi dari taruhlah 1.000 yang dapat, tapi begitu banyak puluhan ribu yang belum tersentuh. Oleh karena belum itu bisa mengakses itu ya. Oleh karena itu memang ini saya kira bukan hanya menjadi PR untuk pemimpin ke depan, tapi untuk ini menjadi PR bagi kita semuanya. PR bersama ya. PR kita bersama. Baik Yunda, saya menangkap ada keprihatinan Yunda dan fokus Ayunda sendiri ketika seandainya diberi kepercayaan oleh masyarakat Halmahera Tengah memimpin Bumi Fagoro. Ayunda punya fokus atau perhatian pada aspek karakter, karakter. Ya, mentalitas
membangun mentalitas masyarakat dan kesejahteraan bersama. Ayunda, kami minta closing statement dari segala apa yang kita diskusikan barusan, pandangan Ayunda tentang terutama tentang kepemimpinan perempuan di Maluku Utara, khususnya di Halmahera Tengah, dan secara umum mungkin, lalu apa semacam pesan baik kepada khususnya terhadap perempuan generasi perempuan Maluku Utara. Ya, sebenarnya sederhana sebenarnya menjadi seorang politisi perempuan yang dituntut untuk mempunyai pekerjaan yang lebih besar dan tanda kutip ya dibandingkan dengan politisi laki-laki. Karena perempuan selain aktivitas dia sebagai seorang politisi, dia juga harus mampu menyeimbangkan peran dia sebagai seorang politisi, sebagai seorang ibu, dan sebagai seorang istri. Peran domestik dan peran publik. Iya, itu maksudnya. Nah, dia harus membuat keseimbangan itu. Dan itu tanggung jawab yang yang tidak bisa jika itu dibebankan ke laki-laki. Maaf saja ya. Setuju, saya setuju. Ya. Karena apa? Laki-laki tidak mungkin masak. Ya. Apalagi melahirkan. Menyusui, mengurus anak. Siap, Bunda. Tapi seorang perempuan, dia mampu melakukan itu dalam waktu yang bersamaan. Nah itu memang alhamdulillah karena Allah menciptakan otak perempuan lebih besar daripada otak laki-laki sehingga memang kecerdasan itu diwarisi oleh ibu, oleh ibu kepada anak. Iya, dan memang dari perempuan. Penelitian memang menyatakan bahwa perempuan dalam satu waktu dia bisa menyelesaikan begitu banyak pekerjaan. Tapi laki-laki multitasking. Iya, laki-laki hanya bisa menyelesaikan satu pekerjaan. Itu pun belum tentu selesai. Iya, betul. Sehingga saya mengakui itu. Saya mengakui. Sehingga memang harus saya kira peluang untuk menjadi pemimpin seorang perempuan itu sangat besar. Sangat besar ya. Sangat besar. Dan sangat berat. Tergantung dari bagaimana perempuan itu memantaskan dirinya dan dipantaskan. Luar biasa. Dan saya percaya akan banyak perempuan-perempuan, politisi perempuan di Maluku Utara yang akan tampil. Amin. Dan memberikan banyak kontribusi terhadap negeri. Pembangunan daerah. Iya. Yunda, terima kasih sudah menemani kami karena waktunya di sini. Juga saya harus. Iya, Yunda punya dengan berbagai macam aktivitas, Yunda menyempatkan waktu untuk membersamai kami di sini di bengkel Seranada. Iya, ini luar biasa ini. Bengkelnya orang Timur. Bengkelnya Melanesia. Melanesia luar biasa. Yunda, terima kasih banyak. Sehat selalu. Salam terima kasih buat banyak. di rumah di Halmahera. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Silakan komen, like, dan subscribe, jangan lupa. Bye bye. Ayo minum. Ya, silakan bilang.